Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Menghuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait AHY ya, yang dilirik PDIP untuk jadi wapresnya, cawapresnya Ganjar. Ya, jadi ini pening gitu ya. Apakah penyebutan ini hanya sebagai gimmick atau coba untuk mengganggu ya keharmonisan koalisi perubahan yang sudah dibangun gitu ya, apalagi beberapa hari yang lalu ya sudah ada juga hal yang menggemparkan ya, mengagetkan yang disampaikan oleh Ketua Bapilu Demokrat yang mengancam konstelasi ya koalisi Anies, bahwasanya Anies dalam tanda kutip diancam ya akan dievaluasi kalau tidak segera mengumumkan cawapres bulan ini. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas dulu ya, yang sesuai dilansir oleh joglo.suara.com. AHY dilirik PDI Perjuangan dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, kemudian direspon Demokrat, yaitu dari Syarif Hasan ya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Posisi kami beda. Partai Demokrat mengkonfirmasi bahwa mereka telah berada dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). Setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) muncul sebagai cawapres yang diusulkan oleh PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Meskipun dengan tegas menyatakan posisi yang berbeda, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengucapkan terima kasih atas masuknya nama AHY dalam radar PDIP. Kami berterima kasih karena namanya masuk dalam radar, namun Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) ya, Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kami memiliki posisi yang berbeda, kata Syarif dikutip dari suara.com Rabu. Saat ini KPP telah mengukuhkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung. Hanya saja KPP Koalisi Perubahan dan Persatuan tinggal menunggu Anies untuk memilih calon wakil presiden. Partai Demokrat sendiri menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung Anies melalui KPP. Kami tetap berada dalam KPP, kata Syarif. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan bahwa mereka memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam memilih calon wakil presiden, meskipun Partai Demokrat ingin percepatan deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada bulan Juni ini. Menurut Hinca, deklarasi pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak perlu menunggu terlalu lama. Sebelumnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah memberikan sinyal bahwa mereka sudah memiliki calon wakil presiden. Apalagi sudah ada sinyal yang diberikan kepada publik, jadi jika sudah ada, segera umumkan saja. Bulan ini waktu yang baik, kata Hinca. Sementara itu, siapa calon wakil presiden yang cocok? Hinca berpandangan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah pilihan yang tepat. Ia memberikan alasan mengapa Partai Demokrat kuat mendukung AHY. Jika kita melihat situasi saat ini, survei menjadi alat diskusi yang signifikan. Mas AHY sebagai calon wakil presiden menunjukkan tren yang signifikan, kata Hinca. Berdasarkan pertimbangan itu, menurut Hinca, Anies bisa memilih AHY dan segera mengumumkannya sebagai pasangan calon presiden, wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dan itulah mengapa kami mengusulkan agar pasangan ini segera diumumkan dan siap untuk meraih kemenangan dan langsung bekerja, kata Hinca. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani menyebutkan ada sejumlah nama tokoh politik yang menjadi pertimbangan mendampingi Ganjar, diantaranya Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Sandiaga Uno, AHY, serta Ridwan Kamil ya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan makin panasnya Koalisi Persatuan untuk Pembangunan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini, yang kemarin sempat geger gitu ya, dengan penyampaian yang mengagetkan dari Ketua Bapilunya Andi Arief yang menyampaikan ya akan coba mengevaluasi Anies kalau tidak segera memilih atau mengumumkan cawapres. Dan ini sontak
membuat geger gitu ya koalisi, termasuk juga grassroots di bawah, karena saat ini yang sedang gencar-gencarnya adalah bagaimana simpul-simpul relawan itu sudah terbentuk dengan bejibun ya. Simpul relawan itu sudah bermunculan jamur ya di tengah hujan ya. Kemudian banyak juga ya fenomena-fenomena efek ekor jas yang sudah dirasakan di daerah-daerah. Misalnya beberapa waktu yang lalu juga diberitakan dan dibahas di sini bahwasanya Koalisi Perubahan, salah satu partai anggotanya yaitu Nasdem, KBP ya, Kabupaten Bandung Barat itu ya sudah merasakan ya adanya dukungan ataupun penambahan support atau dukungan penuh kepada Nasdem ya, dan ini terkait dengan elektabilitas Partai Nasdem yang bertambah sejak dideklarasikan Anies sebagai baca pres ya. Dan lain juga ketika kita melihat survei Litbang Kompas ya menyampaikan elektabilitas partai koalisi yang mengusung Anies itu sudah mendapatkan atau merasakan efek ekor jas, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Terutama Nasdem yang saat ini sedari awal mendeklarasikan Anies, sedari awal terus mendampingi Anies dalam melakukan safari politik di beberapa daerah, juga sudah merasakan efek ekor jas atau kotel efek yang sudah ada di pusat, termasuk juga di daerah-daerah. Dan nah khusus untuk Demokrat gitu ya, Demokrat kecenderungan yang isu yang terus-menerus memanas adalah tentang posisi cawapres ya. Nah, posisi cawapres ini yang terus-menerus sering ditagih dalam tanda kutip oleh Demokrat ya. Seakan meskipun ya disampaikan dalam piagam dan juga kesepakatan sudah rela menyampaikan posisi cawapres itu kepada Anies Baswedan untuk menentukan ya, tetapi faktanya yang terjadi adalah ada keinginan kuat kalau cawapres itu ya dipilih oleh Anies dari Demokrat, yaitu AHY ya, Demokrat oleh AHY. Nah, memang ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahwasanya piagam yang sudah ditandatangani oleh anggota partai koalisi itu sudah menyampaikan kesepakatan untuk terus ataupun kembali menyampaikan ya untuk keputusan Anies. Tetapi waktu demi waktu kita sudah mendengar gitu ya pemberitaan dan juga gestur Demokrat yang lebih menekankan ataupun mendesak untuk Anies segera mendeklarasikan ya, kalau bisa AHY ya, meskipun ini tidak disampaikan secara eksplisit bahwasanya hasrat untuk Demokrat untuk memajukan AHY sebagai cawapres itu seakan-akan is a must ya, suatu keharusan. Nah, ini tentu saja berbeda pilihan yang dimiliki oleh Nasdem dan PKS ya. PKS cenderung soft ya, menyerahkan masa cawapres itu bukan hal yang sangat urgent. Tetapi kalau kita melihat posisi Nasdem justru menginginkan cawapres ini di luar dari koalisi supaya menciptakan kondisi yang egaliter ya. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang tidak ada ya calon pun dari internal yang mencalonkan dalam kontestasi supaya sama ya. Meskipun Anies dideklarasikan oleh Nasdem, Anies bukan ya kader Nasdem. Nah, sekarang ketika kita melirik terkait masalah cawapres gitu ya, ini juga menjadi hal yang tidak konsisten ya. Ketika beberapa waktu lalu Andi Arief sudah mendesak dalam terkutip Anies untuk segera mengumumkan baca pres ya, padahal sebelumnya sudah disepakati oleh internal partai koalisi KPP, yaitu bahwasanya keputusannya itu diserahkan kepada Anies ya.
benar apa yang disampaikan oleh kubu PKS bahwasanya tidak ada kesepakatan untuk segera mengumumkan ya, untuk segera mengumumkan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan, entah bulan ini atau bulan depan ya. Dan kalau kita melihat konstelasinya masih masih dinamis gitu ya. Pun untuk kubu yang sebelah, misalnya Ganjar dan juga Prabowo ya, bahkan Prabowo pun ya belum ada kepastian untuk mendeklarasikan secara resmi gitu ya, sama seperti koalisi Persatuan dan Perubahan yang sudah mendeklarasikan secara resmi melalui 3 partai anggota koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tapi Prabowo belum gitu ya, cuma Anies dari KPP dan juga Ganjar dari yang dideklarasikan oleh PDIP. Nah, sontak ketika ada isu ataupun statement menarik ya, desakan yang sifatnya mengejutkan ini dari Andi Arief selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat ya, ini tentu saja akan membuat happy ya kubu ya sebelah. Ya, padahal kubu sebelah sudah menyampaikan ya, misalnya Ganjar ya, calon yang diusung oleh Ganjar itu masih sifatnya dinamis ya, masih penjajakan melihat situasi kondisi ya, dinamika politik yang akan berkembang nanti ya. Sudah juga disampaikan oleh ketua pemenangan partai PDIP yaitu PDI Perjuangan, yaitu Puan Maharani. Ternyata banyak juga yang disampaikan masuk dalam bursa ya, termasuk AHY gitu ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, apakah penyampaian ini sudah hanya gimmick semata ya, pura-pura tidak tahu karena AHY di kubu ataupun koalisi seberang, atau cuma untuk ya secara niat untuk coba untuk mengganggu ya keharmonisan koalisi KPP, koalisi Anies. Jadi yang disebutkan antara Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Sandiaga Uno, AHY, dan Ridwan Kamil. Yang sudah disampaikan bahwasanya ya sudah fix gitu ya. Yang disampaikan ketua umumnya sudah jelas bahwasanya ini di koalisi Anies dan juga Syarif ya. Ketua Dewan Kehormatan pun Hinca Panjaitan menyampaikan ya bahwasanya kewenangan untuk memilih cawapres itu diserahkan kepada Anies. Nah, pernyataan seperti ini itu memang harus konsisten gitu ya. Tapi yang terjadi realitanya justru kebalikannya. Ketika sudah ada kesepakatan dari masing-masing partai termasuk tim kecil 8 sudah menantangani piagam, justru ya ada riak-riak kecil dari koalisi internal gitu ya, yang kemarin disampaikan oleh Andi Arief ya. Dan kemudian dari di atasnya Majelis Tinggi Partai Demokrat misalnya Syarif Hasan juga menyampaikan ya, terima kasih, tetapi itu tentu saja semua orang tahu gitu ya, AHY masih dalam lingkaran koalisi Anies Baswedan. Nah, ini tentu saja menarik gitu ya, karena isu-isu yang beredar bahwasanya Demokrat bisa saja diganggu ya. Artinya apa? Artinya kemungkinan Anies ke depan untuk nyapres juga tidak bisa dipastikan lagi 100%. Ketika sudah ada desakan dari Andi Arief, kemudian coba ada gangguan ya, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah Demokrat masih konsisten untuk berada dalam lingkaran oposisi ya. Saat ini oposisi tidak banyak gitu ya, hanya cuma 2 ya, Demokrat dan PKS, dan Nasdem itu hanya sifatnya sebagai pragmatis karena melihat masa kekuasaan Presiden Jokowi itu sudah hampir selesai ya, kemudian juga perlu untuk menentukan masa depan partai dan pilihan untuk siapa presiden selanjutnya sesuai dengan
mayoritas yang sangat populer ya, yaitu Anies Baswedan. Jadi meskipun bertambah ya, Demokrat masih mempunyai banyak sekali potensi untuk diganggu ya, termasuk nanti kalau benar-benar ancaman dalam tanda kutip Andi Arief itu bisa terrealisir ya, maka kemungkinan Demokrat bisa cabut gitu ya, bisa cabut, dan Anies akan sekali lagi, koalisi Anies itu tidak akan bisa memenuhi presidential threshold minimal 20% ya. Nah ini tapi masih ada secerca harapan ya, terkait variasi ataupun alternatif yang coba untuk dilirik ya. Tapi apakah ini bisa terwujud itu tergantung dari keinginan masing-masing ketua umum, termasuk juga bohir di belakangnya gitu ya, yaitu Golkar yang saat ini masih vacant ataupun lowong, belum menentukan sikap, dan itu bisa jadi satu tambahan ya, minimal 20% ya, antara Nasdem dan juga Golkar. Nah kemanakah sisanya, misalnya PKS ya, kemungkinan akan mengikuti kemana Anies itu akan berlabuh, yaitu ya kalau nggak ada pilihan lain ya terpaksa harus ikut Nasdem, Golkar, dan juga PKS menjadi pelengkap. Kita tunggu saja ke depan tentang dinamika politik yang begitu menarik ini ya, yang satu sama lain dalam tentu saling ya menyerang untuk untuk segera ya partai politik itu mengumumkan siapa yang cocok untuk cawapres masing-masing baca pres yang nanti berkontestasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.